Bapak Ibu, kita akan membaca ayat dulu ya. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Baik, mari kita perhatikan ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apakah benar semua orang? Apakah Yesus kehilangan kemuliaan Allah? Halo? Kalau kita berpikir, kalau kita merasa Yesus kehilangan kemuliaan Allah, ngapain kita di sini? Ya bubar aja. Ya. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Ini dalam arti Adam dan keturunannya, tidak termasuk Yesus. Karena Yesus tidak termasuk orang keturunan Adam. Dia lahir dari Maria tanpa hubungan suami istri. Ya. Dia intervensi Allah atas manusia karena manusia tidak mencapai kemuliaan, atau lebih tepatnya gagal mencapai kemuliaan. Bukan kehilangan sebetulnya. Nanti kita bahas. Di Roma, ya di kitab Roma di Roma 3 ayat 23 sampai 24 ini Paulus menyatakan semua manusia keturunan Adam telah berdosa, telah meleset dari sasaran penciptaan, yaitu serupa Allah, dan kehilangan kemuliaan Allah. Masalahnya, apakah benar kemuliaan Allah itu hilang? Apakah benar kemuliaan Allah itu hilang? Atau sesungguhnya kemuliaan Allah itu belum pernah kita capai, belum pernah kita dapatkan? Halo? Ayo. Kadang-kadang kita itu salah membaca, salah memahami. Bapak Ibu, sebetulnya kata hustereo, perhatikan ya, itu kan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan di situ, kehilangan di situ, ya. Itu bahasa Yunaninya hustereo, berarti kekurangan atau semakin berkurang. Bukan habis sama sekali. Bukan tidak ada sama sekali, tapi kekurangan. Masalahnya, apakah manusia pernah mencapai kemuliaan itu? Kalau hilang, kesannya kan pernah mencapai kemuliaan lalu hilang. Tapi kalau kekurangan atau semakin berkurang, itu berarti sebetulnya manusia belum pernah mencapai kemuliaan. Bapak Ibu, dari konteks di mana manusia sejak awal cenderung berbuat dosa, maka bisa dipahami kemuliaan ini adalah kualitas. Manusia telah kehilangan atau kekurangan kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan ini apa? Ya, tadi sudah dijelaskan kehilangan
itu tidak tepat, tapi sebetulnya menjelaskan makna yang sesungguhnya kekurangan. Kekurangan kemuliaan Allah. Apa kemuliaan Allah? Apa? Kenapa Allah disebut mulia, sedangkan makhluk ciptaannya tidak? Apa yang membedakan? Halo? Apa yang membedakan? Yang membedakan satu, kesadaran. Kesadaran ini luas ya. Pikiran, perasaan, kehendak. Itu kemuliaan. Kemuliaan bisa dipahami sebagai jiwa, kualitas jiwa. Manusia diciptakan, Bapak Ibu, manusia diciptakan belum pernah mulia, belum pernah memiliki kesadaran seperti Allah. Belum pernah berpikir, berperasaan seperti Allah. Adam belum pernah mencapai pikiran perasaan Allah. Bisa dipahami? Itu kemuliaan. Semakin mulia manusia, dia bisa berpikir dan berperasaan seperti Allah. Itu namanya kemuliaan. Jadi kalau manusia belum mencapai kemuliaan Allah, berarti manusia belum mencapai kualitas Allah, belum serupa Allah. Makanya dikatakan, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Di bawahnya itu tidak ada kata rupa, yang ada kata gambar. Manusia belum mencapai kualitas Allah. Jiwa manusia masih rendah. Itu artinya. Halo? Adam tidak berbeda dengan hewan, Bapak Ibu. Tidak berbeda dengan hewan. Kok begitu, Pak? Iya. Anda pernah melihat hewan pakai baju? Halo? Pernah? Tidak pernah. Anda pernah melihat Adam dan Hawa pakai baju? Halo? Ya sama. Adam dan hewan itu sama. Jangan berpikir Adam itu manusia cerdas. Tidak. Dia belum bisa masak. Halo? Gambaran Adam itu gambaran manusia purba. Memang homo sapien, tapi manusia purba. Itu sebabnya Allah memberi tahu Adam, makanlah dari buah-buahan yang bisa dimakan di taman. Kenapa? Adam belum bisa masak, belum bisa potong, belum bisa masak, buat api, buat wajan, belum bisa. Halo? Itulah sebabnya manusia belum mencapai kemuliaan. Manusia kurang serupa Allah. Bahkan bisa dikatakan masih jauh dari kemuliaan Allah. Bisa dipahami ya? Sampai hari ini manusia belum mencapai kualitas Allah. Belum. Ya. Yang mencapai kualitas Allah hanya Yesus. Itu sebabnya kita meneladani Dia supaya kita mencapai keserupaan yang sama. Amin. Gitu. Bapak Ibu, kita berpikir ya. Kalau dengerin khotbah saya, ayo mikir. Karena saya akan goncangkan iman Anda, iman tradisional Anda. Kalau seseorang pernah mencapai kemuliaan Allah, pernah mencapai kesadaran ilahi, pernah mencapai pikiran perasaan yang serupa Allah, mungkinkah dia berdosa lagi? Tidak mungkin. Sebetulnya jika jiwa manusia berkualitas seperti Allah, serupa Allah, maka semakin tidak mungkin dia berdosa. Percaya enggak? Enggak mungkin. Kenapa manusia bisa berdosa? Karena dia belum mencapai kesadaran ilahi.
Semakin dia mencapai kesadaran ilahi, semakin dia nggak bisa berbuat dosa. Itu yang ngomong bukan saya. Kita baca yuk. 1 Yohanes 3 ayat 6. Ya. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia, di dalam Yesus, dia tidak berbuat dosa lagi. Tetap berada di dalam dia itu mengerti pikiran perasaan Allah, pikiran perasaan Yesus. Dia meneladani Yesus. Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, sebetulnya tidak mengenal Allah. Halo, Anda masih berdosa belum? Masih. Jangan berpikir sudah mengenal Allah. Pak, bagaimana mengenal Allah? Allah tidak bisa dilihat. Lihatlah Yesus. Dia gambar Allah yang tidak kelihatan. Jangan melupakan Yesus. Jangan dikit-dikit bapak, cinta bapak. Saya enggak melarang Anda cinta bapak, tapi mungkinkah Anda mencintai sesuatu yang tidak Anda lihat? Jangan cinta bapak dulu, cinta Yesus dulu. Teladani Yesus dulu. Baru Anda dalam hidup Anda yang seperti Yesus itu terbukti mencintai bapak. Itu caranya. Banyak orang berpikir, bapak pak tujuan penyembahan, betul. Tapi gimana caranya menyembah bapak? Mantuk-mantuk begini? Nyanyi hore-hore gitu? Cara mencintai bapak, jika Anda hidup seperti Yesus, itu namanya mencintai bapak. Jika tidak, bohong. Bapak tidak kelihatan kok, bagaimana? Halo? Sejak awal Bapak Ibu, saya mencintai istri saya karena saya tahu wajahnya seperti apa, karakternya bagaimana. Betul enggak? Kalau wajahnya enggak pernah saya tahu, karakternya saya enggak tahu, saya ini mencintai sosok siapa? Halo? Ayo mikir. Jangan sok-sokan mencintai Bapak, bukan enggak boleh ya. Tetapi tolong dipikir, saya ngomong begini supaya Anda tidak melupakan Yesus. Kekristenan itu berdiri, hidup, ngikuti jejak Yesus. Enggak langsung Bapak, enggak ada yang bisa melihat Bapak kok. Halo? Saya akan baca ulang ya. Roma 3 ayat 23. Anda sudah paham, kehilangan berarti kekurangan, kemuliaan berarti kesadaran atau kualitas jiwa. Saya parafrasekan ya. Saya pakai kalimat saya sekarang. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kekurangan kemuliaan Allah. Kalimat ini lebih menunjukkan bahwa manusia tidak pernah mencapai kemuliaan lalu jatuh, enggak seperti itu. Atau saya parafrasekan lebih bahasa sehari-hari. Karena semua orang telah berbuat yang meleset dan kekurangan kualitas ilahi, nah itu. Jadi manusia itu belum pernah benar, belum pernah tepat, dan masih banyak kekurangan kualitas. Dan kualitasnya masih jauh dari ilahi, itu maksudnya. Pak, kalau gitu doktrin Kristen bagaimana Pak? Bapak Ibu, doktrin Kristen itu bukan segala-galanya. Yang segala-galanya itu firman Allah. Kita harus temukan firman Allahnya. Jangan buntut sama doktrin Kristen. Itu pola pikir ribuan tahun yang lalu Bapak Ibu, yang bisa berubah. Kalau Adam pernah mencapai kemuliaan Allah, seharusnya Adam tidak jatuh dalam dosa. Kan 1 Yohanes tadi mengatakan demikian. Yang sudah mencapai kemuliaan Allah, tidak bisa berbuat dosa lagi. Kan gitu.
Kalau Adam jatuh berbuat dosa, berarti dia belum pernah mencapai kualitas ilahi, belum pernah. Bapak Ibu, menurut kitab Ibrani 4, ayat 4 sampai 11, ayo dibaca yuk. Biasanya yang baca ini Lilis. Kelihatannya dia lagi cuti hari ini. Oke, ayo kita baca. Ya, Ibrani 4. Oke, silakan. Ibrani 4 ayat 4. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ya, Anda paham enggak ayat ini? Anda paham enggak yang dibaca tadi? Halo? Kalau engkau mendengar suara Tuhan hari ini, bertobatlah. Betul? Hari ini bertobatlah. Karena kalau Anda tidak bertobat hari ini, Anda tidak masuk hari perhentian. Betul? Sekarang pertanyaannya, Adam itu hidup hari keberapa? Hari ke? Adam hari ke-6. Kita hari ini hari ke-6. Jadi jangan berpikir sabat itu sudah ada, belum, masih akan datang. Hari ini adalah hari penciptaan kita. Manusia itu Bapak Ibu gambar kita. Manusia Adam itu gambar kita yang sedang diciptakan hari ini. Supaya kita tidak binasa, tidak terhilang. Anda mau percaya manusia Adam ada, silahkan. Tetapi masalahnya gitu ya, masa Adam tercipta sampai dengan hari ini itu belum selesai. Kita ini masih sedang diciptakan, seperti Adam diciptakan di Taman Eden. Kita ini Adam dan Hawa, bumi ini Eden. Kalau kita memilih pohon yang salah, seperti Adam memilih buah pohon pengetahuan, ya kita binasa Bapak Ibu. Sebetulnya kisah Adam itu peringatan buat kita, supaya kita memilih yang benar. Memilih buah yang benar, memilih pohon yang benar. Anda harus mencari pohon kehidupan. Fokus Anda kehidupan. Jangan cuma mencari pohon pengetahuan yang isinya cuma enak dan sedap dipandang. Ini daging. Pohon ini gambaran daging kita. Pohon kehidupan gambaran roh kita yang ingin dihidupkan. Halo? Berarti kan belum pernah mencapai. Kalau kita sedang diciptakan, dan ini kita hidup di Taman Edennya Allah, kita sudah mencapai kemuliaan belum? Belum. Ayo sadar. Anda, saya sama seperti Adam, belum mencapai kemuliaan, belum mencapai kesadaran ilahi.
Ayo pilih pohon kehidupan, ayo pilih yang benar. Fokus Anda harus mencari keserupaan dengan Allah, itu kejar. Jika tidak, nasib Anda, nasib saya seperti Adam. Mati hari itu, binasa maksudnya. Halo, ayo. Jangan yang dikejar cuman bagaimana caranya dapat cuan. Nah, gitu. Pohon pengetahuan baik dan jahat, baik untuk dipandang, yang enak, yang sedap, itu yang aku cari tahu. Jangan, cari tahulah yang mendatangkan kehidupan meskipun itu tidak enak. Amin. Itu. Jadi jika Anda hidup, pertimbangan Anda hanya mengejar yang enak dan sedap dipandang seperti Hawa, ya Anda binasa. Anda harus punya kesadaran. Dan saya berusaha menyadarkan Anda. Hidup ini bukan cuma cari duit. Saya tidak melarang Anda cari duit. Tujuan hidup Anda, fokus hidup Anda, jangan cuma cari duit. Jangan jadikan itu yang utama atau segala-galanya. Karena pohon kehidupan itu pasti lawan dari pohon pengetahuan. Jika Hawa melihat pohon pengetahuan itu baik, sedap, dan nikmat rasanya, kebalikan, pohon kehidupan itu pasti segala sesuatu yang tidak enak, tidak sedap, tidak menarik. Betul? Anda disuruh belajar, menarik enggak? Anda disuruh mengerjakan keselamatan, sedap enggak? Suruh ngampuni, sedap enggak? Enak enggak? Suruh berbagi, enak enggak? Semua yang enggak enak itu arahnya ke kehidupan. Cari cuan, cari nyaman, itu enak. Itu arahnya ke kebinasaan, memuaskan daging. Halo? Bapak Ibu, belajar itu sulit, tidak menarik dan menyakitkan. Namun itulah yang membentuk kesadaran kita, sehingga semakin bijaksana dan berhikmat. Itulah kemuliaan Allah yang harus kita miliki. Anda mau enggak mencapai kemuliaan Allah? Anda mau enggak serupa Allah? Kerjakan yang enggak enak itu. Kerjakan yang tidak nyaman itu. Kalau Anda mengejar buah pohon pengetahuan yang enak, sedap, menarik hati, Anda tidak bakal selamat. Kisah Taman Eden itu cuma untuk menceritakan kalau Anda hidup memilih roh, Anda hidup. Kalau Anda hidup memilih memuaskan daging, Anda tidak akan pernah selamat. Amin. Masalahnya kita sadar enggak hari-hari kita itu isinya hanya untuk itu. Enggak boleh bekerja. Kita bekerja, tapi dengan kesadaran, aku harus mencapai kehidupan. Aku tidak boleh binasa. Aku harus berani memilih yang tidak enak. Jangan hanya memuaskan dagingku. Punya enggak kesadaran itu? Ayo Bapak Ibu kita pikir. Jika mau digambarkan ya, ayo ini sama-sama berpikir yuk. Jika mau digambarkan level kesadaran, ada empat level. Saya enggak mau tanya, lalu Anda menjawab dengan, Pak saya nomor sekian, enggak. Silahkan jawab di dalam hati, Anda nomor berapa level kesadarannya. Yang pertama, manusia tidak sadar. Itu level paling rendah. Level manusia yang tidak sadar. Bukan manusia yang koma gitu ya, enggak. Ini manusia hidup sehari-hari tetap beraktivitas, tetapi dia enggak sadar. Manusia tipe ini tidak pernah berpikir buat apa dia hidup. Hidupnya cuma mengalir, gelundung sesuai keinginan dan kesenangan.
Nanti sore jalan-jalan, jalan-jalan. Saya ngomong begini bukan tidak boleh jalan-jalan ya, tetapi hidupnya tidak pernah berpikir untuk apa dia hidup. Dia cuma nuruti keinginannya. Bangun tidur, ngapain ya? Oh, ngegame. Habis makan, ngapain? Jalan-jalan. Terus ngapain? Yang tersusun dalam agenda hidupnya hanya yang menyenangkan. Itulah manusia tidak sadar. Ya. Yang kedua, manusia sadar tapi belum mau berubah. Dia pernah berpikir ya, manusia sadar tapi belum mau berubah. Ini orang model ya, pernah berpikir dan dia mengerti bagaimana buat apa dia hidup. Tetapi belum punya keinginan mengarahkan hidupnya di jalan yang benar. Dia tahu dia diciptakan Allah, dia tahu dia seharusnya serupa Allah, dia tahu dia harusnya hidup jadi berkat, tapi dia belum mau hidup di jalan yang benar itu. Dia masih nyaman dengan dunia fana, masih menganggap penting hal-hal fana. Dia tahu arah hidupnya seharusnya ke pohon kehidupan. Tapi enggak, aku belum sanggup, enggak enak, aku tak seneng-seneng dulu. Paham ya? Kan beda sama yang pertama. Yang pertama tuh memang enggak sadar. Yang kedua sadar tapi tidak mau. Yang ketiga, manusia yang punya kesadaran dan berusaha berubah tapi belum bisa. Ini level sudah lebih naik, ya. Dia tahu untuk apa dia hidup, dia berpikir dan mengerti dia harus hidup, serta punya keinginan mengarahkan hidup di jalan yang benar. Punya kemauan, mau berjuang. Bagi orang seperti ini, dunia dengan segala kenyamanannya bukan yang utama lagi. Tetapi dia belum berhasil, masih jatuh bangun. Aduh, aku tahu yang benar tapi masih meleset. Aku tahu yang benar tapi aku terpaksa Tuhan, aku tidak bisa melakukannya. Aku masih apa ya? Masih daging yang aku pilih. Masih berat mengikuti Engkau. Ampuni Tuhan. Dia masih bisa untuk itu. Dia berjuang, jatuh bangun, dia berjuang. Itu level 3. Level 4 adalah manusia yang sadar dan mampu berubah. Setiap saat pikiran perasaannya memimpin perbuatannya. Nah, ini orang dengan kesadaran penuh. Dia rela meninggalkan segala sesuatu yang tidak tepat dan dia lakukan yang tepat meskipun tidak enak. Apapun resikonya, dia lakukan. Yang level 4 ini ya, yang level 4 inilah yang 1 Yohanes tadi. Yang level 4 ini sama dengan 1 Yohanes 3 ayat 6. Dia mengerti firman, dia mengerti kebenaran, dan dia tidak berbuat dosa lagi. Itu level 4. Pertanyaannya, Anda yang level mana? Halo? Anda yang level mana? Jawab dalam hati. Pak David level mana? Kalau saya level 3. Ini bukan mau merendah atau mau sombong. Ya memang kenyataannya seperti itu. Kita harus jujur bisa menilai diri kita. Orang yang tidak bisa jujur, orang yang tidak bisa menilai dirinya sendiri, itu alamat nggak pernah berubah. Kalau orang bisa objektif menilai dirinya, aku tahu banyak kebenaran, tapi aku masih jatuh bangun. Aku harus akui, supaya aku tahu di posisi apa dan bagaimana harus hidup selanjutnya. Saya sering Bapak Ibu punya pertimbangan baik dan tahu yang buruk, tapi yang buruk yang saya lakukan, saya pernah dan jatuh bangun dalam hal itu masih. Halo? Itu sebabnya Bapak Ibu dalam khotbah-khotbah saya
Saya tidak pernah ngomong, ikutilah teladanku. Enggak, jangan. Rusak Anda ngikutin saya. Khotbah saya mungkin benar, kelakuan saya belum tentu benar, apalagi hati saya. Itulah sebabnya saya butuh kasih karunia Tuhan. Saya butuh didikan Tuhan. Saya butuh pencerahan Tuhan. Saya butuh kekuatan Tuhan untuk berubah. Anda yang level mana? Kalau orang tidak tahu rumahnya rusak di bagian apa, dia tidak akan pernah bisa memperbaiki rumahnya, betul enggak? Ayo tingkatkan kesadaran Anda. Kalau Anda tidak punya kesadaran di level mana Anda hidup, Anda mau berubah dari mana? Orang Kristen yang sekedar bergereja, berliturgi, menyanyi, menyembah, bahkan berdoa, belum tentu tahu levelnya. Belum tentu. Level ini hanya bisa dipahami jika Anda belajar firman. Jika Anda mengerti maksudnya Tuhan Yesus. Kenapa Yesus begini, kenapa Yesus begitu, Anda tahu. Sehingga Anda bisa mengkopi Yesus, mengkopi paste Yesus. Loh, kalau Anda tidak ngerti, bagaimana Anda meneladani Yesus? Halo? Kerjakanlah keselamatan, tapi kalau Anda tidak sadar level Anda di mana, Anda mau mengerjakan yang mana, mau mengerjakan apa? Paham tidak maksudnya? Orang harus punya kesadaran. Saya ini rentan makan sambal. Kalau saya makan sambal, saya punya mah, saya sakit mah. Ini orang punya kesadaran. Tapi masalah dia mau mengurangi sambal apa tidak, nah itu kan langkah selanjutnya. Tetapi kalau Anda tidak punya kesadaran bahwa Anda makan sambal Anda kena mah, ya bagaimana Anda bisa sembuh dari mah? Masuk enggak maksudnya? Anda harus sadar, sakit jiwa Anda di level apa, di level berapa. Bapak Ibu, manusia harus belajar supaya bisa mengerjakan keselamatan. Ada yang berani ngacung, angkat tangan, bahwa Anda lebih mengerti kekristenan daripada Rasul Paulus? Ada? Kalau ada yang merasa lebih pintar dari Rasul Paulus, coba angkat tangan. Saya kepingin tahu dan saya ingin berguru. Tapi kalau tidak ada yang merasa lebih pintar dari Rasul Paulus, kenapa Anda tidak mau belajar? Kenapa Anda tidak mau mencari khotbah-khotbah yang benar, yang berkualitas? Kenapa Anda tidak mau baca Alkitab? Anda baca itu belum tentu ngerti. Apalagi tidak pernah baca. Lewat aja kan enggak. Betul enggak? Kita baca yuk. Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Halo, Rasul Paulus aja masih mau mengenal Yesus. Rasul Paulus tidak mengatakan, aku mau mengenal Allah. Tidak mungkin, Allah tidak bisa dilihat kok. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, tidak seorang pun melihat Allah. Tidak ada seorang pun bisa mengerti Allah. Hanya anak Allah yang bisa menyatakannya. Hanya Yesus yang bisa menyatakan siapa Allah. Rasul Paulus pun tahu nggak mungkin bisa mengenal Allah langsung. Allah tidak kelihatan kok. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, aku ingin mengenal Yesus. Karena dengan jalan itulah dia mengenal bagaimana menjadi ilahi, bagaimana memiliki standar atau level ilahi, sadar dan tidak berbuat dosa lagi. Rasul Paulus ingin mengenal Yesus.
Jikalau dia mengenal, dia mengerti bagaimana kelak akan dibangkitkan. Anda tidak mengenal Yesus, Anda tidak akan pernah dibangkitkan. Ayo. Bapak Ibu, Paulus sama seperti kita, tidak pernah bertemu Tuhan Yesus secara langsung. Betul? Masa-masanya Rasul Paulus ini kan setelah Yesus naik ke surga, aniaya terjadi di Yerusalem oleh Rasul Paulus, baru Rasul Paulus bertobat setelah itu kan. Jadi Paulus itu juga tidak pernah mengenal secara langsung Yesus. Sama dengan kita, betul? Jadi kalau Rasul Paulus saja masih mau mengenal siapa Yesus, ayo kita juga mengenal siapa Yesus. Ayo belajar mengenal siapa Yesus. Supaya kita bisa berubah. Supaya kita bisa menyenangkan Bapa seperti Yesus menyenangkan Bapa. Tujuannya Bapa, tapi harus lewat Yesus. Tidak bisa langsung ke Bapa, Bapa tidak kelihatan kok. Anda harus rendah hati, jangan sombong. Tanpa Yesus Anda tidak mengenal Bapa. Halo? Jika ada pendeta ya, siapapun, dan dia mengaku, tadi malam saya ketemu Bapak, saya berbincang-bincang dengan Bapak, omong kosong itu. Betul? Kalau ada yang ngomong begitu, coba katakan kepada pendeta ini, Pak, Bu, tolong Yohanes 1 ayat 11 dicoret saja. Betul? Karena tidak ada seorang pun mengenal Bapak loh. Anda tidak bisa ketemu Bapak langsung. Pak, dalam doa saya malam nyambung sama Bapak. Pret, itu omong kosong. Pada saat kita berdoa, pada saat kita menyembah, kita ketemu siapa? Firman. Kita menemu utusannya, kita bertemu sama utusan Bapa, Firman. Sang Firman, Yesus maksudnya. Karena dia yang menyatakan bagaimana Bapa. Loh, pengajaran itu tidak boleh tabrakan dengan firman Tuhan. Lah ayat ini jelas ya, tidak ada seorang pun mengenal Bapa. Nabi-nabi zaman dulu Pak, tidak ada yang mengenal Bapak. Percaya tidak? Nabi-nabi itu tidak mengenal Bapak. Nanti tanya Pak Yul ya, mungkin waktunya tidak cukup. Yesus mengajarkan Allah itu baik. Allah itu kasih. Betul? Allah itu apa? Memberi matahari, memberi hujan, memberi berkat, baik kepada orang jahat maupun orang baik. Baik kepada orang baik maupun orang jahat. Itu yang Yesus ajarkan, Bapa itu baik. Tapi Anda baca di perjanjian lama, perintah-perintah Allah Israel, Yahweh, kepada Musa, kepada Daud, tumpas habis bangsa itu, betul? Tumpas habis. Halo? Kejam apa kasih kelihatannya? Itu buktinya bahwa nabi-nabi zaman dulu, orang-orang perjanjian lama tidak mengenal Bapak dengan tepat. Yesus yang menyatakan, Bapak tidak kayak begitu, Bapak itu kasih. Makanya dia mengatakan, kasihlah musuhmu. Kalau orang Israel ketemu musuh, babat habis, bantai. Sampai sekarang seperti itu, Anda lihat Palestina, habis kena Israel. Kenapa? Ya pola pikirnya perjanjian lama, Allah itu kejam, Allah itu hanya membela Israel. Gitu loh. Yesus enggak. Yesus mengajarkan Allah itu kasih kepadamu maupun kepada musuhmu. Rasul Paulus mengatakan, Allah itu mengasihi, tidak pandang bulu. Allah itu mengasihi baik Yahudi maupun Yunani. Beda. Anda harus mengenal Yesus untuk memahami Allah yang benar. Untuk mencapai level kesadaran seperti Yesus, untuk menjadi seperti Yesus, itu maksudnya, Anda harus mengenal Yesus. Amin.
Bapak Ibu, untuk mengenal Yesus tidak ada mujizat. Anda harus baca perjanjian baru. Anda harus pahami teks, konteks, Anda harus belajar. Ya. Pertobatan atau perubahan pikiran bukan mujizat. Anda perlu belajar untuk tercerahkan. Amin. Pertobatan bukan mujizat. Kalau ada pendeta ngomong pertobatan adalah mujizat terbesar, dia nggak ngerti. Bapak Ibu, pertobatan bukan mujizat. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, bertobatlah kamu. Betul? Kalau pertobatan itu mujizat, dia tidak perlu perintahkan orang bertobat. Tiba-tiba langsung pegang tangan, bertobat. Langsung celing berubah. Betul? Nggak kayak begitu loh. Yesus mengatakan, bertobatlah kamu. Kita yang harus merubah pikiran. Merubah pikiran tidak bisa dalam waktu cepat. Perlu tahapan. Seperti naik anak tangga. Perlu tahapan. Amin. Bapak Ibu, apa yang Tuhan ajarkan pasti sesuatu yang baik. Ini yang harus kita sadari. Bahkan jika itu menyakitkan bagi daging kita, kita harus rela mengikuti jejaknya meskipun sakit. Kalau mau bertumbuh, kalau mau berprogres, kalau mau semakin cerdas. Kecerdasan rohani Bapak Ibu tidak bisa cuma dipelajari secara teoritis. Kecerdasan roh, kecerdasan rohani itu harus dilakukan. Itu harus dikerjakan. Harus menggores daging supaya manusia ini benar-benar merasakan perubahan. Amin. Dengan cara inilah Anda bisa mendapatkan kemuliaan Allah. Jika tidak mungkin. Allah tidak pilih kasih. Allah tidak melakukan mujizat untuk pertobatan. Allah, Tuhan Yesus memerintahkan, bertobatlah. Kerjakan keselamatanmu. Kita yang belajar, kita yang mengerjakan, kita yang berubah. Baru kemuliaan Allah itu kita miliki. Baru kemudian kita masuk Sabat. Baru kemudian kita masuk masa ke-7 itu. Amin. Kitalah Adam Hawa itu kita. Ayo pilihan hidup Anda. Kita ini sedang diperhadapkan loh. Pohon kehidupan atau pohon pengetahuan. Mana yang Anda pilih? Ciri-ciri pohon pengetahuan, enak, sedap, nikmat, menarik hati. Segala sesuatu yang menyenangkan daging, itu. Pohon kehidupan, sebaliknya. Mungkin tidak menarik, tidak nyaman, tidak enak. Tetapi harus kita kerjakan, supaya kita beroleh hidup. Amin. Seperti Yesus. Hidup Yesus itu tidak ada enaknya. Lahir dianggap anak haram, besar dalam kemiskinan, menjadi rabi, teraniaya, mati disalib, ujungnya dia bangkit dan naik ke sorga. Kalau Anda mau seperti itu, ikuti jejak ini. Ikuti jejak Yesus. Tidak enak, tidak nyaman. Tapi itu satu-satunya cara Anda memiliki, itu satu-satunya cara untuk Anda memiliki kualitas hati seperti Yesus. Pikiran perasaan seperti Yesus harus dilalui seperti Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara. Kami mohon padamu, berkati khotbah ini, sehingga tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat dalam batin kami. Kami tahu ini bukan hal mudah, tapi bukan hal yang mustahil bagimu. Asal kami punya kerinduan, Engkau bersedia menolong kami percaya. Bahkan
Engkau terlebih dahulu memberikan kasih karuniamu agar kami mampu melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas yang kau berikan. Engkau mengirim putramu yang tunggal Tuhan kami agar kami mengenalmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Setelah perjamuan suci nanti bisa diadakan tanya jawab bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di tempat ini. Ya, mari kita laksanakan perjamuan suci. Pemain musik bisa ke depan. Pelayan perjamuan suci bisa membagikan roti dan anggurnya. Setelah perjamuan suci nanti bisa disiapkan papan tulis, mungkin ada jemaat yang mau bertanya. Kau bawa aku di jalan salibmu. Kau bawa aku di jalan salibmu. Kau ajar melangkah di jejak hidupmu. Perjuangan yang telah kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Kau bawa aku di jalan salibmu. Kau ajar melangkah di jejak hidupmu. Perjuangan yang telah kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Ku mau ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, dan berat jalan salibmu. Sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Mari kita berdiri. Ku mau ikut Yesus, ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, dan berat jalan salibmu. Sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan, sampai kemuliaan bersamamu Tuhan, sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Mari kita memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengikuti jejaknya, kita mau mengikuti teladannya, kita mau pilih kehidupan. Dia sang hidup, pilihlah dia, ikuti jejaknya. Bukan sekedar liturgi atau seremonial. Kita ibadah yang hakikat, bukan sekedar berliturgi, tapi kita mau benar-benar mengikuti dia, meneladani dia, walaupun jalan itu tidak mengenakkan daging kita. Tapi demi hidup, demi nasib kekal kita, pilihlah dia, pilihlah hidup itu. Mari kita persiapkan dengan serius. Kita perkarakan hidup kita. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan. Dengar kebenarannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan pengertian, dengan niatan untuk berubah. Ada pertobatan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengikuti jejak-Mu Tuhan. Kami juga mau menjadi roti-roti yang terpecah. Kita angkat cawan dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan pengertian dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan lagu yang tadi. Kau bawa aku di jalan salib. Kau bawa aku di jalan salib-Mu. Kau ajar melangkah di jejak hidup-Mu. Perjuangan yang telah Kau lakukan, pengorbanan-Mu demi kemenangan. Kau bawa aku di jalan salib-Mu. Kau ajar melangkah di jejak hidup-Mu. Perjuangan yang telah Kau lakukan, pengorbanan-Mu demi kemenangan. Ku mau ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Sama mohon Ibu Yulia nanti bisa berdoa untuk perjamuan suci. Dan berjalan salib-Mu. Bapak, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh menerima perjamuan suci Tuhan, di mana Tuhan Engkau telah menyelamatkan kami. Melalui perjamuan suci ini Tuhan, Engkau telah memberikan kesembuhan kepada kami semuanya. Engkau memberikan pertobatan kepada kami, dan untuk kami menerima sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan semakin hari Engkau semakin sempurnakan kami, sehingga kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih lagi Tuhan, kami rindu Tuhan melihat semua orang bersukacita karena kasih-Mu Tuhan tetap setia atas kehidupan kami. Kami juga boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilahkan. Mungkin bisa dibantu papan tulis, mungkin nanti ada butuh penjelasan. Kita harus sembuh ya dari sakit jiwa kita ya. Bukan sembuh dari sakit jasmani ya. Sakit jasmani ada tatanannya. Tapi sakit jiwa ini yang rodo angel ya, Bapak Ibu harus berjuang. Mari saya pandu kalau ada yang mau bertanya, baik yang ada di Zoom maupun di tempat ini. Mungkin yang Zoom bisa ditampilkan, mungkin ada yang mau bertanya. Bapak Ibu yang di rumah.
atau yang di tempat ini ada yang mau memulai bertanya? Silahkan kalau ada yang masih ganjel atau gimana. Sakit jiwa kita supaya sembuh ya. Rada angel kalau sakit jiwa ya. Butuh psikolog. Nah, psikolognya Tuhan Yesus. Belajar kepada dia. Di Zoom mungkin ada yang tanya, bisa ditampilkan? Ya ada. Atau Zoom-nya ditampilkan? Zoom-nya ditampilkan nggak apa-apa. Banyak yang ikut kelihatannya tadi di Zoom. Saya masih tetap menunggu, mungkin masih ada unek-unek yang mau ditanyakan. Mic-nya bisa disiapkan kalau ada yang tanya. Kita wis pinter kabeh ya. Puji Tuhan. Orang tidak tanya itu bisa dua ya, gak ngerti atau memang ya gitu ya. Bisa juga. Oh itu, Bulan kasih mic-nya bisa dikasihkan. Nah, ini Pak David bisa maju Pak, ada yang tanya. Nah, bisa sambil mau kalau duduk ya boleh kan sudah. Nah, itu. Mari Bu Dokter Wulan. Selamat pagi Pak David. Salam kenal, saya Wulan. Pagi Bu. Saya mau bertanya terkait di awal khotbah tadi yang merujuk pada Roma 3 ayat 23 tentang pernyataan manusia, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu dikaitkan lagi dengan kejatuhan Adam yang dia memilih pohon kehidupan. Bapak katakan bahwa sebenarnya bukan kehilangan tetapi kekurangan, begitu ya. Lalu saya mengingat bahwa Tuhan mengatakan kalau kamu makan itu kamu akan mati, gitu ya. Terus kemudian saya kaitkan dengan kata kekurangan tadi. Jadi kalau memang itu adalah kekurangan, gimana ngomongnya saya dari tadi itu mencoba memformulasikan tapi apakah bedanya status Adam sebelum dia makan buah itu dan setelahnya terkait dengan kekurangannya tadi, kekurangan kemuliaan tadi. Di awal dia kan demot ya Pak ya kekurangan itu ya. Apa serupa itu? Serupanya nggak ada. Maksud saya pada waktu dia diciptakan. Gambarnya saja. Oh jadi rupa itu belum ada, tapi potensi untuk ada. Potensi ada, tetapi kan belum serupa. Jadi belum serupa, tapi maksud saya potensinya itu ada. Jadi dibuat ada supaya nanti dia bisa berkembang begitu kan, dengan dia belajar terus. Nah pada saat dia makan itu, potensi itu yang hilang. Bukan. Bukan, potensi tidak pernah hilang Bu. Kurang, jadi artinya dari yang tidak ada, yang masih minim itu menjadi lebih kurang lagi atau bagaimana? Iya, ya gak berkembang. Tidak berkembang. Terus kemudian setelah dia makan, dia akan mati. Bu, jangan dipahami buah itu buah beneran loh ya. Iya. Waktu dia memilih untuk buah pohon pengetahuan baik dan jahat, itu bukan buah beneran. Iya. Itu istilah saja atau itu figuratif dari ajaran si iblis atau dari gairah dunia itu. Jadi kalau potensi tidak kita kembangkan ke arah rohani, pasti kita kembangkan ke arah jasmani, betul enggak? Ya. Akhirnya orang yang mengarah ke hal-hal jasmani hanya dagingnya yang dipuaskan. Di situ dia mati. Disitulah dia nggak berkembang rohaninya. Nah kalau rohani tidak berkembang, bagaimana mau hidup? Gitu. Jadi memang benar kurang ya, kekurangan bukan kehilangan. kehilangan. Kurang. Potensi manusia nggak mungkin hilang.
Tuhan ciptakan manusia dengan segala potensi. Tetapi diarahkan kemana, nah itu terserah kita kan, nah itu loh. Mau dikembangkan semaksimal apa, tergantung kita juga. Merasa cukup SD, ya jangan masuk SMP. Nggak cukup, ya masuk SMP. Nggak cukup, masuk SMA. Terus kembangkan. Begitu, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu, pohon pengetahuan baik dan jahat, pohon kehidupan, itu bukan buah beneran ya, bukan pohon beneran. Itu hanya figuratif dari pilihan kita. Kalau kita memilih pohon pengetahuan baik dan jahat, ya, yang darinya kita mendapatkan kesenangan, kenyamanan, otomatis kita tidak mendapatkan yang kehidupan. Karena dua ini bertentangan. Kita milih yang mengenakkan daging, roh kita krisis. Kita memilih yang menyenangkan roh, dagingnya yang krisis. Pilih yang mana? Tidak bisa jadi rohani dengan menyenangkan daging, itu tidak bisa. Tidak bisa. Anda harus pilih. Gitu. Saya ngomong begini, bukan berarti orang yang mau jadi rohani pasti miskin. Tidak, orang kaya pun bisa memilih, aku mau yang rohani Tuhan, bisa. Dalam kekayaannya dia mau bagikan itu ke orang miskin, dia tolong banyak hal, dia buat segala sesuatu yang memang dibutuhkan untuk melayani Tuhan. Dia mau, itu kan sakit. Gitu loh. Tetapi miskin pun mau memilih daging, ya bisa. Oh, hartaku sedikit kok, aku tidak mau berjuang wes, aku tidak mau bagi-bagi berkat, aku tidak mau jadi berkat untuk aku sendiri aja, aku sendiri masih kurang kok. Ini kan pola pikir itu sebetulnya. Halo. Jadi dua pohon ini ada di depan kita. Itu pilihan, tidak bisa milih dua-duanya, salah satu. Kalau milih A, tidak dapat B. Kalau milih B, tidak mungkin bisa A. Gitu. Kalau Anda milih olahraga, Anda sehat. Anda milih tidak berolahraga, malas-malasan, mager, Anda jadi tidak sehat. Itu pasti. Tidak bisa dua-duanya. Saya mau mager Pak sambil sehat. Mana ada kayak begitu. Paham ya maksudnya? Begitu, Bu. Yang lain silahkan. Ya, silakan. Ibu. Ya, Ibu silakan. Pak, Ya. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama itu tadi kan Bapak bilang bahwa Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang kasih di Perjanjian Baru, Allah itu baik. Nah, saya baca di Perjanjian Lama itu kan banyak raja-raja, terutama yang meminta nasihat nabi-nabi ya, untuk dia tahu suara Tuhan pada waktu itu. Kenapa perintahnya kok selalu misalnya tumpas bangsa ini sampai habis, jangan sisakan. Padahal kan Bapak ngomong maksudnya Allah itu kasih gitu loh. Allah itu? Kasih, kan tadi bilangnya. Nah, Tuhan memperkenalkan, maksudnya Tuhan Yesus memperkenalkan bahwa Allah itu kasih bagi semua orang. Tapi waktu di Perjanjian Lama, itu kan banyak raja-raja yang meminta nasihat Nabi yang dianggap sebagai perwakilan dari suara Tuhan. Saya baca kebanyakan ketika mereka meminta nasihat, terutama di waktu mungkin mau perang atau apa ya, nah itu kok perintahnya selalu tumpas, jangan Habis. sisakan, habis. Ya. Oke, saya jawab satu dulu ya, Bu. Ibu yakin Tuhan, Bapak, Tuhan, Allah, itu yang seperti Yesus ajarkan atau seperti yang Perjanjian Lama ajarkan? Yang Yesus ajarkan ya. Itu Allah yang benar ya. Jawabannya gampang, Bu. Yohanes 1 ayat 18. Bisa dimunculkan? Ini Bu jawabannya.
Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Melihat dalam bahasa Yunaninya horao. Horao itu juga bisa dipahami sebagai mengenal, sebagai mengerti. Berarti ayat 18 ini dikatakan tidak seorang pun yang pernah mengenal Allah. Tetapi anak tunggal Allah, Yesus maksudnya, yang ada di pangkuan Bapa, yang dekat, menyatu dengan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi nabi-nabi perjanjian lama itu tidak mengenal Allah dengan benar. Pertanyaannya Pak, lah yang didengar tuh suara siapa? Suara hatinya. Bapak Ibu, jangan berpikir Anda bisa mendengar suara Allah, tidak bisa. Kalau ada suara-suara di dalam otak Anda, itu psikologis. Itu suara hati Anda. Makanya perhatikan ya, ini perhatikan. Anda cek yang mengaku pendoa, Anda cek semua yang mengaku pendoa, tetapi belum memahami firman Allah, belum memahami firman Tuhan, belum memahami ajaran Yesus, lihat arah doanya, pasti ke duit, pasti ke berkat. Kalau dia mengenal Allah, dia tidak mungkin ngajarin itu. Masih rada. Gini Pak, tapi nabi-nabi itu kan banyak baca Taurat toh Pak. Bu, gini aja. Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Allah tidak pernah bisa membuat manusia langsung cerdas. Saya tadi katakan pertobatan atau perubahan pikiran tidak bisa mujizat. Cara Allah mendidik umatnya step by step. Oke, kita cek Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Silakan Bu dibaca Bu. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita... Cukup sampai situ dulu. Jadi hukum Taurat adalah penuntun. Seperti anak kecil belajar jalan, dituntun, ditetak. Terus supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Begitu anak kecil tadi sudah bisa jalan, bisa tetak, Tuhan memberi ajaran kasih. Jadi sifatnya perjanjian lama adalah pengantar supaya manusia mengenal Allah. Perjanjian lama itu kan hukum, baik, buruk, benar, salah. Hanya begitu, tanpa pengertian. Tetapi setidaknya manusia sudah tahu benar salah. Oh, ada perbuatan benar, oh, ada perbuatan salah. Nah, itu tahap pertama. Tahap kedua, Injil itu datang, Yesus datang mengajarkan kebenaran Injil. Disitulah manusia bisa mengerti mengapa benar, mengapa salah. Makanya Bapak Ibu, kalau manusia beragama ngertinya halal haram. Kalau Yesus mengatakan, kalau berguna kerjakan, kalau tidak berguna jangan dikerjakan. Semua makanan itu halal Bu, termasuk babi, kepiting, itu halal, nggak ada yang haram. Tapi berguna enggak buat kita? Kalau tubuh kita kolesterol ya jangan dimakan. Kalau tubuh baik-baik saja, tubuh kita sehat, makan silahkan. Cerdas, Yesus ngajarin kita cerdas. Bukan hukum cuma benar salah. Jadi Bapak Ibu, model, tipe perjanjian lama hanya pengantar. Belum benar-benar gamblang. Dikatakan, ada sebuah ayat dikatakan, saya lupa alamatnya di mana, tapi saya ngomong apa yang ada di perjanjian lama itu hanya bayangan keselamatan. Bayangan saja Bu. Jadi kalau Ibu berdiri pada pagi hari, Ibu melihat ada bayangan. Apakah bayangan itu Ibu? Kan bukan. Bayangan ya bayangan, kabur. Cuma hitam putih modelnya. Ya. Ibu yang sebenarnya kan Ibu. Nah sama, keselamatan yang jadi, kebenaran yang sesungguhnya, itu perjanjian baru. Perjanjian lama itu bayangan. Begitu. Jelas? Jelas. Oke.
Terus yang kedua, Silahkan. tadi kan ada tingkatan ya, kemuliaan 1 sampai 4 ya Ya, levelnya tadi. ya, level kesadaran. Ya, level kesadaran. Ini saya tanya, kita ini kalau dikatakan meleset itu kan ukurannya dalam batin. Jadi bukan meleset yang nampak secara fisik ya, Ya. Nah, sudah batin. Kalau dikatakan seperti itu, apa ada orang yang bisa nyampe level 4? Nah tadi ayatnya ada Bu. Tuhan sendiri. 1 Yohanes tadi kan? Ya, enggak, tapi maksud saya tuh gini loh, dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita ini kan seringkali kita ini bisa nggak sadar loh kalau kita ini salah, kecuali Roh Kudus bukakan. Makanya kita harus selalu berperkara dengan Roh Kudus. Berperkara dengan Roh Kudus itu berarti kita selalu harus sadar gairah dalam dirimu kudus atau najis. Jadi jangan pasif, memahami Roh Kudus jangan pasif. Memahami Roh Kudus itu harus aktif. Aktif maksudnya apa? Kalau kita benar-benar punya Roh Kudus, pasti kita diingatkan, pasti kita berperkara. Aku melakukan begini, ini kudus apa najis? Benar apa salah? Sesuai kehendak Tuhan apa tidak? Itu Roh Kudus, Bu. Tapi kalau kita ngawur, hidupnya enggak jelas, dan kita enggak pernah memperkarakan, itu enggak kepenuhan Roh Kudus, Bu, itu kepenuhan roh najis. Jangan bingung sama doktrin ya. Masalahnya doktrin Pantai Kosta itu begitu. Seolah-olah orang kalau sudah angkat tangan, nangis, ditumpangi tangan, kepenuhan Roh Kudus. Tidak. Tidak. Kalau kita punya Roh Kudus, maka hidupmu kudus. Itu aja yang menunjukkan. Kalau hidupmu belum kudus, berarti belum punya Roh Kudus. Gini Pak, kadang ada saat-saat ya, kita ini nggak tahu kita ini misalnya iri atau enggak. Tapi bisa di dalam suatu peristiwa, tiba-tiba Tuhan bukakan. Oh, ternyata punya sifat iri ya. Kayak seperti itu. Tapi Bu, kan kita bisa nggak sadar awalnya. Bu, itu sebetulnya bukan tiba-tiba. Dulu sebelum Ibu diingatkan Roh Kudus, Ibu pernah belajar. Jadi apa yang Ibu pelajari, apa yang Ibu tangkap, di dalam otak kita, itu akan berproses. Di alam bawah sadar kita, itu akan tersimpan. Jadi pada suatu saat kita berbuat salah, itu dimunculkan. Jadi cara Roh Kudus menolong kita, itu memunculkan apa yang kita pelajari. Caranya gimana Pak, supaya kita enggak kilaf, lupa, atau gimana? Belajar firman Tuhan setiap hari. Itu caranya. Makanya jangan pasif. Jangan seolah-olah Roh Kudus itu ngintil terus gitu. Enggak. Kita yang harus ngikuti Roh Kudus. Bukan Roh Kudus ngikutin kita. Ini Roh Kudus maunya apa? Ayo belajar firman supaya kita tahu arahnya kemana. Bukan Roh Kudus ngikutin kita. Lalu kalau kita salah, Roh Kudus yang ngasih tahu. Enggak seperti itu. Kita yang harus selalu mau tahu Roh Kudus maunya apa, mau ngomong apa. Perkarakan. Nah ini kan enggak mungkin bisa kalau enggak baca firman. Kalau enggak mengerti firman. Kesalahan kekristenan ada doktrin seolah-olah orang percaya Yesus pasti dituntun Roh Kudus. Ada kesalahan kalau orang percaya Yesus, terima Yesus, langsung kepenuhan Roh Kudus. Tidak seperti itu. Itu doktrin gereja yang menggampangkan. Apa? Menggampangkan apa? Memudahkan, ngentengno. Tidak seperti itu, Bu. Yesus kan mengatakan, bertobatlah kamu. Lah gimana bertobat, mikir aja tidak pernah. Ayo. Kalau yang namanya bertobat, pikirkan, renungkan firman setiap hari. Kok begini ya Tuhan? Kok begitu ya Tuhan? Sampai kita tahu hatinya Tuhan Yesus. Baru kita punya gairah yang sama seperti Tuhan Yesus. Itu. Jangan percaya tumpang tangan, itu belum tentu. Bahkan Bu ya, bahkan Pak ya, gitu ya. Kalau pendetanya ini mesum, tumpang tangan, yang mengalir roh mesum. Jangan gampang-gampang begitu. Saya bukan anti tumpangan tangan, tetapi kan kita harus tahu siapa yang melayani kita. Makanya selalu saya katakan, Anda harus bergantung pada firman, jangan pendeta.
pendeta bisa salah, termasuk saya. Saya ini terus koreksi. Bahkan saya punya kelas orang-orang kritis, tolong kasih tahu kalau ada sesuatu yang tidak pas. Kita harus selalu berpikir, Bu. Jadi jangan percaya Bapak Ibu ya sama pendeta. Jadi Kristen itu tidak usah pakai pikiran. Lo pakai apa terus? Halo, begitu Bu. Yang gini, kalau engkau memiliki kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu apa? Kan dia di sini. Kalau pola pikir kita tuh penuh dengan kebenaran, kebenaran itu memerdekakan. Nah kalau tidak ada penuhnya, ya tidak merdeka-merdeka. Gitu. Oke, cukup? Ada yang lain? Di Zoom mungkin ada? Itu Pak Yongki. Pak Yongki silahkan Pak. Ya. Ya, silakan. Engkau makan. Ya. Hanya kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, Pak David mungkin sulit ini dijawab. Mengapa Tuhan tidak memberikan pengarahan bahwa kamu boleh makan pohon kehidupan, tapi dia hanya melarang yang tidak boleh. Nah, yang pertama itu. Yang kedua adalah apabila Adam dan Hawa tidak jatuh di dalam dosa, berarti yang pertama Tuhan Yesus tidak perlu datang. Yang kedua, kita teladannya bukan Tuhan Yesus, tapi teladannya kita adalah Adam dan Hawa. Apakah betul itu? Terima kasih. Baik Pak, makasih pertanyaannya. Yang pertama, pada saat Tuhan mengatakan semua buah di taman ini boleh engkau makan, kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat, buahnya jangan kau makan. Betul ya? Pada saat Allah mengatakan semua buah di taman ini boleh kau makan, itu termasuk pohon kehidupan enggak? Termasuk Pak. Jadi tidak perlu diomong lagi. Ini tok yang enggak boleh. Itu maksudnya. Jadi apakah Tuhan mengarahkan boleh makan pohon kehidupan? Mengarahkan. Lawang dia semua boleh kok. Gitu loh. Gitu ya. Pertanyaan pertama terjawab. Pertanyaan kedua, apakah Adam kalau tidak berdosa, Yesus itu tidak perlu datang? Bapak Ibu, sekali lagi, Adam dan Hawa sebetulnya gambaran kita. Jadi apakah manusia kita ini berdosa? Jelas berdosa. Itu sebabnya Yesus harus hadir untuk menjadi contoh manusia yang benar ini seperti ini, sehingga kita bisa meladaninya. Kalau manusia atau Adam tidak jatuh dalam dosa, apakah Yesus perlu hadir? Ya enggak perlu. Tetapi masalahnya tidak mungkin manusia bisa betul, tidak mungkin. Kenapa? Tidak ada seorang pun melihat Allah, jadi enggak tahu harus yang benar, yang salah, yang mana. Jadi cara Allah menciptakan manusia, ya memang harus Yesus hadir. Yesus harus hadir. Karena sejak dari awal, manusia kecenderungannya berdosa kan? Gitu. Jadi tidak mungkin manusia tidak berdosa, tidak mungkin Adam tidak jatuh. Kalau belajar filsafat Bapak Ibu, ini lebih dalam lagi. Tanpa kesalahan Adam, kita tidak pernah tahu salah itu seperti apa. Kalau ini filsafat Bapak Ibu, modelnya doktrin itu kan satu arah. Kalau filsafat tanya jawab. Kalau doktrin terima saja. Adam berdosa.
Kalau filsafat dipertanyakan, kenapa Adam harus berdosa? Ya supaya manusia tahu yang benar. Kalau manusia tidak berdosa, yang benar itu tidak akan mengerti, tidak akan datang. Nah itu. Kalau manusia tidak berdosa, yang benar itu tidak akan datang. Loh, sudah benar kok. Itu cara berpikir filsafat. Cara berpikir agama, ya pakai cerita. Adam jatuh dalam dosa, maka Allah menurunkan juru selamat. Nah gitu, itu cara mengajar, cara agama mengajar itu begitu. Tapi kalau filsafat, kalau manusia tidak tahu yang salah, manusia tidak pernah mengerti yang benar. Udah gitu aja. Benar nggak? Itu. Cukup Pak Yongki? Yang lain? Ada lagi yang lain? Kalau di Zoom mungkin ada, bisa ditampilkan. Kalau yang di Zoom ini banyak kelasnya Pak David, jadi mungkin sudah sering tanya ya. Ya. Mungkin yang di gereja masih ada yang ganjel. Kalau kurang puas nanti sore masih bisa berlanjut ya. Jam 4:30 kita ada ibadah kedua. Disertai perjamuan suci dan perjamuan kasih. Kalau pagi ini kesusu-susu semua ya. Baik. Cukup? Sudah cukup? Cukup? Saya rasa sudah cukup Pak. Ya. Nah. Kalau sudah cukup, oh Pak Kris ya ada pengumuman. Silakan Pak Kris. Sampai lali kalau ada pengumuman ya. Bapak Ibu, kita akan menyimak untuk warta gereja. Pengumuman. House of Truth Banyuwangi diadakan setiap Kamis pukul 6 sore melalui Zoom, dilayani oleh Pendeta David S. Chandra. Mari bersekutu bersama di acara doa malam, diadakan setiap Rabu pukul 6 sore bertempat di gereja. Komsel keluarga diadakan pada hari Kamis pukul 6 sore, diadakan di rumah jemaat. Info melalui saudara Christian. Sekolah minggu diadakan setiap minggu pukul 8 pagi bertempat di gereja. Melalui Zoom pusat diadakan setiap minggu pukul 3 sore. Gereja menyediakan perpustakaan. Peminjaman bisa menghubungi saudari Juli. Mari ikuti terus program Pusat GSKI yang diadakan melalui YouTube di Truth ID. Persembahan bisa ditransfer ke rekening BCA atau melalui kotak persembahan yang disediakan di belakang. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, untuk beberapa tambahan pengumuman, ibadah minggu depan tanggal 13 Juli tetap berlangsung 2 kali. Untuk ibadah yang pertama kita dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yulianto. Jam 8 pagi onsite di tempat ini, disertai juga dengan sekolah minggu ya. Bagi Bapak Ibu punya anak usia sekolah bisa untuk diajak ikut serta. Kemudian untuk ibadah yang kedua jam 4:30 sore kita dilayani oleh Bapak Yahya. Jadi saya juga mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir di tempat ini onsite ya. Kemudian untuk kegiatan tengah minggu berjalan seperti biasa, doa malam hari Rabu tanggal 9 jam 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai waktu untuk bisa ikut serta, saya mengundang untuk Bapak itu bisa hadir. Kemudian juga untuk nanti sore, tadi Bapak Yulianto sudah mengingatkan, kita akan ada ibadah juga jam 4:30 dilayani kembali oleh Bapak David dari Banyuwangi. Baik Bapak, itu aja yang bisa saya tambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, tempat kita ini sudah diperpanjang lagi 1 tahun ke depan. Sudah diizinkan secara tertulis dan resmi. Kalau yang 2 tahun yang lalu dianggap di bawah tangan ya. Tapi sekarang sudah di atas tangan. Artinya boleh ditempati secara resmi dan kuat secara hukum. Nah, jadi tidak gampang-gampang ngalih, enggak ya. Sekarang sudah diizinkan. Dan
persahabatan kita dengan 512 semakin hari semakin baik. Salah satunya Pak Sulis ini pernah dipakai untuk membantu acaranya 512 ulang tahunnya apa itu yang ya sampai dibawa ke Surabaya ya. Akhirnya dikenal ya, kita semakin baik hubungan. Kita juga merawat gedung ini ya. Kita merawat gedung ini, nanti akan dicat, sudah ini lampu-lampu sudah diganti, nanti depan. Bahkan yang lalu kelas sekolah minggu sudah diperbolehkan ini untuk dilanjutkan untuk dibangun. Termasuk mau buat kamar mandi di belakang juga diperbolehkan. Ya, nanti tempat parkir kita perbaiki supaya layak. Kemudian saya dapat sumbangan dari Pak Roy dan Lanbing senilai sewa gedung ini 1 tahun, yaitu 10 juta. Jadi sekarang 1 tahun 10 juta. Saya dulu bayarnya 12 juta Bapak Ibu ya, 2 tahun yang lalu. Tapi yang tercatat itu ya sudah. Kita bersyukur. Ya wis koyok sing biyen ae gitu katanya. Berapa? 10 juta. Oh ya sudah. Jadi kita malah korting ya. Nurun. Nah, puji Tuhan. Kemudian terima kasih kepada keluarga Pak Roy dan Ibu Lanbing yang sudah membantu. Kemudian nanti kalau ada sisa keuangan kita akan perbaiki gedung ini. Luar-luarnya ini ya, termasuk kamar mandi. Bahkan mungkin nanti lapangan voli itu kita perbaiki supaya bisa jemaat mau main voli atau mau apa itu dulu bulan mau camping di situ bisa ya. Ini luas sekali ya. Jadi parkir sudah ndak perlu khawatir. Termasuk kalau Natal nanti kalau gedung sebelah yang besar itu ada aula besar Bapak Ibu. Itu bisa dipakai kalau sudah diperbaiki. Ya. Saya kira itu aja. Terus terima kasih Pak David sudah melayani pagi hari ini. Pak David ini gembalanya Metanoia ya. Kalau Bapak Ibu yang belum tahu, kalau jemaat lama mungkin sudah tahu, gembalanya GSKI Metanoia. Jadi saya cuman mengestafetkan aja. Ya kalau enggak tahu ya ini tadi. Terus apa lagi ya? Adakah yang lupa saya? Gak ada ya? Jadi jangan lupa nanti sore Pak David masih akan melayani lagi disertai perjamuan suci dan perjamuan kasih. Jadi Bapak Ibu boleh datang, boleh menyusun pertanyaan mulai dari sekarang. Karena kalau sore itu waktunya agak panjang. Ada beberapa jemaat nggak bisa pagi ya. Ada yang keluar kota, bahkan ada yang keluar pulau tadi saya dengar. Dan juga yang nggak jelas ya. Artinya nggak tahu kemana, tapi mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik saja. Kalau tidak ada, mari kita akhiri. Mari kita sama-sama berdiri. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai
rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah kami mau melangkahkan kaki pikiran kami kepada Engkau teladan kami satu-satunya. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu di dalam mengajar, juga di dalam pelayanannya di gerejanya di Banyuwangi. Tuhan memberkati keluarganya, biarlah semuanya hanya diabdikan kepada kepentingan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat 512, mulai dari Danyon yang sudah memberikan kesempatan untuk kami boleh menempati gedung ini Tuhan, untuk kami beribadah. Tuhan pakai tugasnya yang ada di Papua, Tuhan menjagai dan melindungi. Demikian juga keluarga yang ditinggalkan di tempat ini, Tuhan juga memelihara dan memberkati. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu Tuhan, dimanapun baik yang ada di Zoom maupun di tempat ini. Mereka yang dalam kesusahan, dalam kesulitan ekonomi, Tuhan biarlah Engkau tetap menemani dan menolong mereka. Mereka yang di dalam sakit penyakit Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati jemaat-Mu dengan kesehatan yang prima. Mereka tidak melanggar hukum kesehatan. Mereka mematuhi Tuhan hidup sehat. Dan biarlah Tuhan jika Engkau berkenan, Engkau juga memberi kesembuhan kepada mereka. Biar mereka juga mau mengabdikan hidupnya kepada Engkau. Mereka yang kesulitan menjalani hubungan Tuhan, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, dengan antar saudara, bahkan dengan tetangga, bahkan antar komunitas Tuhan yang sering terjadi gesekan. Biarlah Tuhan kami mau belajar dewasa, kami mau menghargai satu dengan yang lain, dan biarlah kami semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang masih bersekolah dan berkuliah, Tuhan juga memberkati mereka. Biarlah belajar mereka juga di dalam rangka mengabdi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita pulang. Allah sumber berkat, Allah sumber pertolongan itu, kasih karunia dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan, di langit baru dan bumi yang baru. Biarlah kita tetap menjadi garam dunia, kita tetap menjadi saksinya, dan kita menjadi terang dunia yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang di sekitar kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.